Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lestari Sadah, kelas 3A, Prodi Perbankan Syariah, dengan NIM 200702503. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko bank syariah. Resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensi baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan maupun pemodalan. Manajemen resiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Untuk mendapatkan proses manajemen risiko, pada tahap awal, bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami, serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga dapat menjadi sebuah life cycle. Lembaga keuangan syariah yang dibentuk sejak 3 dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditunjukkan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya perbankan. Dalam usianya yang sangat belia, pertumbuhan industri perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasarnya adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Proses penerapan manajemen risiko perbankan syariah terdiri dari manajemen risiko pembiayaan. Dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangkauan waktu, dan tingkatan profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dari kualitas pembiayaan, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antar risiko dengan tingkatan return dari aktivitas yang dijalankan. Yang kedua, manajemen risiko suku bunga. Dewan direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko yang suku bunga bank. Di samping menetapkan risiko suku bunga, Dewan direksi juga harus memastikan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Terus yang ketiga, manajemen risiko likuiditas bisnis. Perbankan berhubungan dengan dana seorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik, sehingga manajemen risiko likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Oleh karena itu, senior manajemen dan dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk keperluan manajemen likuiditas telah jelas. Keempat, manajemen risiko operasional. Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategis untuk mengelola risiko operasional. Sementara, resiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi. Manajemen atas resiko ini lebih kompleks lagi. Jenis-jenis manajemen resiko pada bank syariah yaitu risiko yang menimpa suatu bank pada akhirnya menimpa suatu bank dalam keadaan rugi, dan jika manajemen tidak mampu untuk mengatasinya, tentu bank akan mengalami kerugian dan bangkrut. Ada beberapa jenis resiko yang dapat kita pelajari yang berhubungan dengan operasional perbankan, diantaranya 1. Resiko likuiditas. yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.
Yang kedua, resiko pembiayaan adalah resiko di mana nasabah atau debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang dilakukan. Yang ketiga, resiko pasar, yaitu resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional dihadapi oleh semua bank karena dalam menjalankan bisnis bank tidak dapat dipisahkan oleh faktor yang melekat pada diri manusia, prosedur, layanan, proses administrasi, dan sebagainya. Yang kelima, resiko patuhan adalah resiko akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, resiko hukum, yaitu resiko yang dihadapi bank akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridis. 7. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang kedelapan, resiko strategik adalah resiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dana atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir, dampak dari resiko pada perbankan syariah sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan. Langsung, kerugian akibat resiko atau risk loss pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan atau stakeholder bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta dampak juga kepada perekonomian secara umum. Cukup sekian penjelasan saya tentang manajemen resiko bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.